Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sering mendengar kata lemah lembut. Nah, mungkin dalam bayangan kita lemah lembut itu seperti seorang perempuan atau seorang wanita yang begitu halus tutur katanya. Jalannya itu lembut atau teratur. Kalau istilah kita seperti putri sulung, ya. Apakah itu yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan? Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, lemah lembut itu bukan sepenuhnya seperti itu. Nah saudara, kalau kita memperhatikan kata lemah lembut, saudara, kata lemah lembut itu punya pengertian seseorang yang membiarkan hidupnya dikendalikan oleh Allah sepenuhnya secara sempurna. Saudara, kata lemah lembut sendiri dipakai pada bahasa aslinya itu seringkali dipakai untuk orang-orang yang menjinakkan binatang-binatang liar, saudara sekalian. Binatang-binatang yang seringkali dilatih untuk arena sirkus, ya. Jadi mereka dilatih, mereka itu dibentuk supaya diberikan perintah, bisa merespon dan mentaati perintah tersebut. Sehingga binatang-binatang tersebut pada waktu dia tampil, dia dikendalikan oleh tuannya atau oleh orang yang melatih dia. Nah saudara, seseorang yang dikatakan hidupnya itu lemah lembut, ini menarik saudara. Kenapa dikatakan mereka akan memiliki bumi? Kenapa bukan orang yang kaya, orang yang berkedudukan, orang yang pinter, mereka boleh memiliki bumi, tapi justru orang yang lemah lembut? Sebetulnya orang yang lemah lembut inilah adalah orang-orang yang betul-betul lebih menunjuk kepada sikap batinnya terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Kerelaannya menjadi seorang percaya yang betul-betul mau dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seseorang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Seseorang yang menghasilkan buah pertobatan. Dan lemah lembut pun dikatakan sebagai salah satu buah roh seperti yang tuliskan di dalam surat Galatia. Setelah orang yang lemah lembut itu tidak akan mendendam terhadap tindakan kasar yang diberikan oleh orang lain terhadapnya. Dia tidak tawar hati tatkala dia berada dalam kemalangan yang menimpanya. Karena dia menyadari bahwa dalam kehidupannya apapun yang terjadi ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, orang-orang yang seperti ini akan amat sangat sabar menghadapi segalanya yang menimpa kehidupan mereka. Mereka meyakini ada tangan Tuhan yang perkasa yang akan memimpin mereka, menuntun mereka sampai pada akhirnya mereka akan mendapatkan kemenangan bersama dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita hidup dalam ketidaksempurnaan. Enggak ada orang yang memiliki keluarga yang 100% sempurna. Mungkin ada dari kita yang mengeluh soal suami kita, soal anak-anak kita, soal istri kita, soal pekerjaan kita, kesehatan kita, dan berbagai macam hal yang lain. Mungkin juga anak cucu kita tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Mereka mengecewakan. Mari saudaraku, kita tidak putus asa, kita tidak terlalu kecewa dan tidak terlalu stres menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga dan kehidupan kita masing-masing. Mari kita terus belajar bertumbuh dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya hati yang lemah lembut, hati yang mau menerima semuanya sebagai pembentukan Tuhan dalam hidup saya. Hati yang rela dikendalikan dan dikuasai oleh Allah secara sempurna. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang makin hari makin memiliki kelembutan hati. Makin memiliki hati yang terus berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Dan merelakan Tuhan itu membentuk kita dengan leluasa. Membiarkan Tuhan itu sebebas-bebasnya berkarya, membentuk, mengubah, mengikis, bahkan mungkin memotong hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang makin hari makin lemah lembut.
Dan kita terus berdoa dalam hati kita mengatakan, Tuhan, tolong saya untuk boleh menjadi orang yang lemah lembut, orang yang berbahagia, orang yang betul-betul dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati kita semua.